Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dalam versi Alkitab yang terbuka. Tuhan murah hati dan penyayang. Dia lambat untuk marah dan besar kasih setia. Renungan hari ini berjudul Lambat untuk Marah, ditulis oleh John Blaze. Televisi lambat adalah istilah untuk menggambarkan liputan suatu peristiwa yang berdurasi sangat panjang dan biasanya disiarkan secara langsung. Genre ini mulai populer pada tahun 2009 setelah perusahaan penyiaran Norwegia menayangkan perjalanan kereta selama 7 jam dari dalam kereta. Sekilas terkesan membosankan, tetapi ternyata siaran tersebut menarik perhatian penonton yang terpukau oleh pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Televisi lambat dimaksudkan untuk menampilkan sesuatu sesuai dengan kecepatan asli dari pengalaman yang terjadi. Jadi bukan mengikuti kecepatan alur kisah suatu drama. Nah, konsep ini dibangun di atas dasar transisi dan pergerakan. Jadi bukan ketegangan atau jalan cerita. Televisi lambat mengajarkan kita untuk menikmati setiap menit kehidupan, bukan hanya sekedar menghitungnya. Sahabat ODB, penyair Francis Thompson pernah menulis tentang laju Allah yang tenang. Maksudnya, Allah bergerak dengan teratur, sabar, terukur, dan penuh maksud. Ketika kita melihat ketenangan Allah bahkan dalam emosi yang ditunjukkannya dalam kitab suci, seruan Nabi Yoel kepada orang Yehuda untuk bertobat didasarkan pada kenyataan bahwa Allah lambat untuk marah. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13 dalam versi Alkitab yang terbuka.
Tidak seperti drama kehidupan kita yang syarat dengan amarah dan keegoisan, Allah memilih pendekatan yang berbeda. Kemarahannya datang dengan lambat kepada umat yang memberontak. Allah berkata, "Koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu." Sahabat ODB, kemarahan Allah tidak sama dengan kemarahan manusia. Dia lambat untuk marah dan sikap itu memberi kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya dengan segenap hati kita. Sahabat ODB, kapan dan bagaimana Allah sepertinya bergerak dengan lambat dalam hidup Anda? Lalu mengapa Dia lambat untuk marah, tetapi cepat untuk menunjukkan belas kasihannya? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku selalu bersyukur bahwa Engkau Maha Penyabar dan lambat untuk marah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatian kepada seluruh pembaca Santapan Rohani. Kami informasikan bahwa nomor WhatsApp kami telah berubah. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik di nomor WhatsApp 0813 1858 165, 0813 1858 165. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan.